wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Widodo Setiadi selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Trenggalek. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Zaini Fasya SAG MPDI selaku dosen pembimbing magang MTSN 2 Trenggalek. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pembimbing Magang di MTSN 2 Trenggalek dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Berdirinya saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kegiatan lesson study tahap perencanaan di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Trenggalek. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pemaparan rencana pelaksanaan pembelajaran oleh guru model dari kelompok magang MTSN 2 Trenggalek. Acara ketiga, penyampaian masukan-masukan dari anggota lesson study. Acara keempat, penyampaian masukan-masukan dari Bapak dan Ibu Guru Pembimbing Magang MTSN 2 Trenggalek. Acara kelima, pengarahan dan bimbingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alvina Nur Amalia. Pada magang 2 ini saya mengajar mata pelajaran matematika di kelas 8A dan 8C. Dan guru paham saya adalah Ibu Dr. Anda Maftuha. Oleh Bapak Zaini Fasya, saya ditunjuk sebagai guru model dalam praktik research study. Berikut akan saya paparkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Mata pelajaran matematika, materi pokok persamaan garis lurus, submateri gradien garis lurus, kelas 8, alokasi waktu 2 kali 40 menit. Untuk kompetensi intinya sudah tertera pada RPP. Untuk KD-nya ada KD 3.4, menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Untuk indikator pencapaian kompetensinya ada IPK 3.4.2, yaitu memahami cara menghitung gradien pada persamaan garis lurus. Kemudian ada KD 4.4, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. Dan IPK 4.4.2, membuat gambar persamaan garis lurus pada bidang kartesius dan menghitung gradiennya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama, peserta didik melaksanakan diskusi kelompok untuk memahami cara menghitung gradien pada persamaan garis lurus dengan benar. Jadi untuk kegiatan dunia nanti akan saya buat kegiatan berkelompok. Yang kedua, peserta didik melaksanakan diskusi kelompok untuk membuat gambar persamaan garis lurus pada bidang kartesius dan menghitung gradiennya dengan benar. Materi pembelajaran yang akan disampaikan adalah yang pertama, memahami gradien persamaan garis lurus. Yang kedua, menggambar grafik persamaan garis lurus. Metode pembelajarannya yaitu pendekatan saintifik dan STEAM. Saintifik itu ada beberapa kegiatan, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan komunikasi. Sedangkan STEAM menekankan pada pengetahuan dan keterampilan. Jadi pada kegiatan pembelajaran nanti ada penilaian untuk pengetahuan dan keterampilan. Alat bahannya ada laptop, papan tulis, papan koordinat kartesius. Untuk papan koordinat kartesiusnya nanti akan saya buat dari kertas, karena kemarin saya mengajar di kelas 8A itu belum ada papan untuk koordinat kartesius. Contohnya seperti yang ada di depan.
kemudian spidol dan menghapus. Untuk sumber belajarnya ada buku siswa, buku guru yang sudah biasa digunakan oleh Bapak Ibu. Bukunya adalah buku matematika ini. Kemudian juga ada modul dan bahan ajar, sumber internet. Tetapi untuk sumber internet ini saya belum tahu apakah nanti siswanya boleh membawa HP atau tidak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya sudah sangat lengkap sekali untuk perencanaan kegiatan pembelajaran. Namun siswa itu kan dalam waktu 2 kali 40 menit itu terkadang kalau terus menerus dipacu untuk belajar. Nah, anak itu kan terkadang bosan. Nah, mungkin bisa ditambahkan ice breaking berupa hiburan-hiburan apa atau game yang lainnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengar tadi lesson study yang disampaikan oleh Mbak Elvina, I think it's very excellent. Udah bagus. Cuma memang ada beberapa tambahan, itu sangat wajar. Dan yang perlu saya sampaikan itu adalah RPP untuk kelas 8 dan kelas 9 itu menggunakan kurikulum 2013. Dan untuk yang kelas 7 itu kita menggunakan modul ajar, ya Bapak Zaini. Jadi nanti untuk pembuatan lesson study-nya untuk yang kelas 7 itu menggunakan modul ajar, sedangkan untuk yang kelas 8 dan kelas 9 itu menggunakan kurikulum 2013. Dan saya sudah mengamati juga Miss Ajeng, Miss Fitri di dalam kelas. Alhamdulillah mereka sudah sangat bagus sekali Pak Zaini. Saya ikut mendampingi mereka, ada beberapa kali pertemuan juga. Saya menanyakan apa alat yang digunakan pada saat itu. Mereka sudah membuat, ini Bu, hari ini saya menggunakan alat peraga, sudah siap, ready, RPP sudah siap. Kemudian itu sangat bagi saya sudah luar biasa. Jadi kemudian untuk pengembangan lesson study-nya untuk yang kelas 7 mohon nanti disesuaikan, ya. Dan saya yakin untuk modul ajar yang kelas 7 itu memang agak berbeda dengan yang kurikulum 2013. Memang banyak sekali di situ alat peraga media yang digunakan, dan alhamdulillah Miss Ajeng sama Miss Fitri sudah melaksanakan itu. Dan saya tidak kebayang dalam waktu yang cukup dekat mereka siap dengan alat peraga dan juga modul ajar, dan itu sangat luar biasa. Iya. Dan saya pernah juga melihat dari luar, karena saya juga waktu itu sedang jalan, saya melihat ice breaking-nya Mas Agus. Waktu itu memberikan ice breaking untuk anak-anak MTS Negeri 2 Trenggalek, Jaya. Ya Allah, alhamdulillah. Ternyata Mas Agus juga sudah melaksanakan ice breaking. Maka untuk mbak-mbak yang lainnya monggo ditiru, ya. Karena itu untuk menyemangati siswa-siswa kita, terutama di dalam pembuatan ini adalah kita sudah audiwiyata tingkat nasional. Jadi kalau misalkan ada siswa kita itu membuang sampah sembarangan ataupun dalam kelas itu kelihatan kotor, silahkan mbak-mbak dan mas tanpa sungkan silahkan mereka dikasih tahu, diberitahu, diarahkan, dibimbing. It's okay. Karena itu adalah untuk juga kita, untuk bersamaan, ya adik-adik. Ya begitu saja masukan dari saya.
Mudah-mudahan berkenan. Kalau tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami sebagai guru pamong, khususnya dari Mbak Alvina dan Mbak Sinta yang mata pelajarannya matematika, kebetulan mengajar di kelas 8 A, B, C. A dipegang oleh Mbak Alvina dan juga C, kemudian Mbak Sinta memegang kelas 8B dan C. Karena hanya 3 kelas sehingga kami putuskan yang C itu dibagi 2 biar sama-sama merasakan mengajar di kelas C. Dan selama ini pada waktu melakukan pembelajaran di kelas, saya amati alhamdulillah sudah baik di dalam melaksanakan tugas pembelajarannya di kelas, meskipun kadang-kadang masih ada yang perlu dibenahi sedikit demi sedikit, tapi itu wajar karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Makanya dengan yang kurang mungkin akan diperbaiki dan menjadi lebih baik. Kemudian saya setuju atas usulan dari Mas Agus tadi, itu memangnya juga penting untuk pembelajaran di kelas. Anak-anak biar tidak jenuh juga harus diberikan bahasa Inggrisnya saya tidak tahu, ice breaking. Itu anak-anak diberikan hiburan lah istilahnya, mungkin di awal atau mungkin di tengahnya, sehingga biar tidak menimbulkan kejenuhan, karena matematika selama ini adalah seringkali merupakan pelajaran sulit, padahal tidak kalau dipelajari dengan sungguh-sungguh. Kemudian untuk memberikan pengajaran pada siswa itu, saran saya di dalam memberikan tugas itu anak-anak biar merasa diperhatikan, ya keliling lah setiap meja itu dikelilingi untuk memeriksa pekerjaan anak-anak, kemudian diarahkan, karena anak itu senang kalau ternyata guru saya ternyata perhatikan saya, meskipun mungkin banyak di antara anak yang malu untuk bertanya atau takut, sehingga kalau nanti tanya itu dikatakan bodoh sama temannya, sehingga itu perlu untuk guru magang yang lainnya atau juga khususnya guru magang Mbak Alvina dan Mbak Sinta untuk melaksanakan pembelajaran itu tidak hanya di depan, tapi juga dengan keliling memberikan pengarahan pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lesson study itu sesungguhnya model atau style proses pembelajaran, dan dia lentur tidak sebatas untuk hanya kurikulum 13, merdeka belajar atau apa saja yang dipakai. Lesson study itu selalu bisa dimanfaatkan dengan baik, karena tujuan utama lesson study ini adalah mengklirkan persiapan. Jadi jarang Bapak Ibu guru yang RPP-nya itu didiskusikan bareng-bareng, itu sesuatu hal yang jarang dan kadang tidak sempat atau belum menjadi kebiasaan. Nah, itu diusahakan setiap lembaga pendidikan itu punya semacam kegiatan yang bersifat rutin untuk membahas satu persiapan pembelajaran yang berbasis lesson study.
Apersepsi itu isinya bukan guru menjelaskan tujuan, manfaat dan aturan penilaian, itu bukan. Tapi guru itu memberikan ingatan kepada anak apa sih pelajaran sebelumnya. Jadi apersepsi itu melakukan review, bisa review atau itu flashback. Jadi kemarin itu kita belajar apa, sehingga apa yang kita pelajari kemarin itu nyambungnya di pelajaran hari ini. Itu namanya apersepsi. Jangan sampai salah dalam menerapkan apersepsi. Lalu tadi ditaruh di belakang motivasi. Kemudian Bapak Ibu semua, kita harus punya gerakan moral. Dalam semester ini gerakan moral itu apa? Katakan MTSN 2 Trenggalek ini, MTSN 2 Trenggalek memiliki semester ini melakukan gerakan moral dalam hal apa? Maka semua guru harus sama gerakannya, Bu. Bapak punya gerakannya sama. Misalnya kejujuran atau keberanian, atau apa? Misalnya tadi menyebut ilmu atau saya menyatakan kejujuran saja. Orang-orang yang suka berkata jujur akan mendapat 3 perkara: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Semua kelas ngomong tentang kejujuran, wah meledak itu. Iya meledak. Terus dites oleh Pak Kepala Sekolah, oleh Kepala Madrasah. Jadi harus punya gerakan kejujuran dalam semester ini misalnya. Jangan sampai semester ini lepas dari karakter apa yang ingin dicapai. Kalau mungkin di karakter Pancasila itu ada 6, ya mana yang kita inginkan dari 6 profil pelajar Pancasila itu. Nah, kemudian yang terpenting nanti waktu dulu itu mengenai langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bapak dosen untuk waktu yang 2 kali 40 menit untuk di MTS itu tadi juga sudah diusulkan oleh Ketua Magang. Jadi bisa bervariasi dalam pembelajaran sehingga siswa tidak menjadi jenuh dalam mengikuti pembelajaran, utamanya pembelajaran yang dianggap sulit bagi siswa. Bagaimana guru mengkondisikan agar kegiatan belajar mengajar yang akan disampaikan itu menjadi nyaman dan mudah diterima bagi siswa, itu yang terpenting, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berhasil, siswanya nyaman, kemudian mudah ditransfer yang disampaikan kepada siswa. Kemudian untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran memang ada tiga poin ya, yang meliputi kegiatan pendahuluan tadi sudah disampaikan, kemudian kegiatan inti dan penutup. Itu waktunya sudah ditata, jadi silahkan nanti waktu panjenengan tampil disesuaikan. Termasuk untuk membuka pelajaran ini diawali dengan doa, tadi sudah ada di RPP, sudah betul. Cuma untuk motivasi ini bisa mengkaitkan agar siswa itu di dalam motivasi itu bagaimana siswa nanti bisa menyenangi materi yang akan disampaikan. Menyenangi materi yang akan disampaikan. Termasuk untuk apersepsi, biasanya ada syarat pengetahuan yang perlu dipahami siswa apabila menyampaikan materi. Jadi prasyarat misalnya untuk mengajarkan gradien itu berarti siswa harus tahu garis, macam-macam garis, bisa garis miring, lurus dan sebagainya. Itu contohnya seperti itu. Kemudian untuk contoh di sini ada gambar Menara Pisa. Mungkin nanti siswanya juga tanya Menara Pisa di mana, Bu atau Pak, karena mungkin ada yang belum tahu, apalagi di madrasah. Ya panjenengan menjelaskan kenapa kok miring, berapa kemiringannya dibandingkan dengan
tangga yang ada di lingkungan sekolah, misalnya tangga di tempat kita ini kan ada, tuh anak langsung bisa mengetahui kondisinya. Di sini sudah banyak, jadi untuk kegiatan inti itu sudah banyak dilakukan. Di sini ada diskusi dan sebagainya. Kemudian sampai pada yang terakhir untuk kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini, mohon untuk kegiatan penutup itu karena diskusi siswa ini mohon untuk di hasil kesimpulan dari hasil diskusi itu disampaikan. Jadi siswa itu diskusi sekian lama itu apa kesimpulannya, oleh diskusi itu harus dimunculkan itu, sehingga dalam pelajaran itu nyata oleh berarti lagu diskusi semono semenengi oleh iki itu harus panjenengan munculkan itu. Untuk penilaian sudah jelas, insya Allah panjenengan sudah tahu sesuai, untuk pengetahuan keterampilan sudah sesuai ya. Yang pertama adalah pelaksanaan DU. Jika tidak ada perubahan, maka pelaksanaan dan mengamati pembelajaran akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, di mana mata pelajaran yang digunakan adalah matematika, tepat pada materi pokok persamaan garis lurus dan sub materi gradien garis lurus. Untuk pendahuluan mengenai perencanaan pembelajaran sudah disampaikan oleh saudari Alvina. Selanjutnya saya akan membacakan masukan-masukan dari rekan-rekan listen studi dan juga dosen pembimbing maupun guru pamong. Yang pertama itu tambahan ice breaking agar siswa tidak bosan ketika mereka melakukan pembelajaran. Dan ice breaking itu tidak harus sesuatu yang bersifat lucu, tetapi sesuatu yang bisa memotivasi di mana kata kunci ice breaking yang paling penting. Selanjutnya, siswa sebelum pembelajaran dimulai itu harus mengetahui lebih dulu syarat pengetahuan yang harus dipahami sebelum pembelajaran dimulai. Dan untuk guru model itu harus mempersiapkan dan mengantisipasi dari pertanyaan siswa yang mungkin muncul saat pembelajaran dilakukan. Terima kasih kami sampaikan. Acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rangkaian acara pada lesson study tahap plan telah terlaksana. Terima kasih kami sampaikan atas kehadiran dan juga perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan dalam memandu acara pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.